في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom alaikum Besem Hamasyah. Salam sejahtera di dalam Kristus. Izinkanlah saya pada forum yang sangat terhormat ini menyampaikan orasi dalam konteks Ut Omnes Unum Sin, yaitu menuju kesatuan tubuh Kristus, dan tema adalah akar historis etimologis konvensi kristologi dan perkembangannya menuju kesatuan tubuh Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum gereja mengalami perpecahan dalam perjalanan sejarahnya selama 2000 tahun, diakui ada 5 pusat yurisdiksi atau pusat-pusat gereja yang pertama kali di Yerusalem bersamaan dengan munculnya pencurahan Roh Kudus tahun 33 Masehi, disusul kembali dengan Antioquia Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 kira-kira tahun 37 Masehi, lalu menyebar ke timur dan ke barat, Roma, Alexandria, dan Konstantinopel. Semua pusat yurisdiksi gereja perdana tersebut dibangun di atas pengakuan iman yang sama, sekalipun dalam cara pengungkapan bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Dan salah satu kredo yang sampai hari ini diucapkan oleh seluruh gereja sebelum perpecahan itu, yang dikenal dengan kredo Nisea Konstantinopel tahun 325 dan Konstantinopel tahun 381, harus diakui namun disesali. Komunitas beriman sebagai tubuh Kristus yang disebut mula-mula semua gereja sebagai mian agian katolikin ke apostolikin eklesian, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik atau atau rasuli dan apostolik, telah beberapa kali mengalami skisma, pemisahan dan perpecahan. Mula-mula pengasingan dari gereja Syria Timur yang berada di wilayah Kekaisaran Persia, agar mereka tidak mengalami penindasan dari pemerintah Imperium Bizantium, di mana konsili-konsili gereja itu diselenggarakan. Maka terpaksa mereka melakukan penyelenggaraan gereja sendiri yang dipimpin oleh seorang katolikos. Dengan demikian tidak semua pemisahan gereja itu didasarkan atas perbedaan teologi, tetapi juga sering terjadi karena penyelamatan politik, karena waktu itu gereja berada di 2 imperium besar, antara imperium Persia yang disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 2, saat pencurahan Roh Kudus itu banyak orang-orang datang dari Media, Partia, Elam, dan penduduk Mesopotamia yang nantinya akan melahirkan gereja-gereja Syria Timur. Dan yang ada di wilayah barat di bawah Imperium Roma, ada pendatang dari Roma dan orang-orang Arab. Inilah sebetulnya latar belakang dari gereja sebelum perpecahan. Kemudian perpecahan pertama itu terjadi tahun 431 ketika gereja Syria Timur memisahkan diri demi penyelamatan dari penindasan. Dan yang kedua barulah kita masuk dalam perpecahan yang sifatnya teologis dan politis.
yaitu Konsili Kalsedon. Konsili Kalsedon tahun 451, di mana ada gereja-gereja yang menolak formula Kalsedonia yang akhirnya disebut sebagai gereja-gereja non-Kalsedonia. Ketika itu dari yurisdiksi gereja Roma dan Konstantinopel itu disebut sebagai gereja Kalsedonia, sedangkan gereja-gereja yang menolak Konsili Kalsedon disebut non-Kalsedonia. Apa yang menjadi perbedaan ini harus dilihat dari akar etimologisnya. Ternyata istilah-istilah yang dipakai di kedua gereja dengan latar belakang bahasa dan warisan budaya yang berbeda itu yang sering menimbulkan kesalahpahaman. Saudara-saudara, gereja Kalsedonia menyampaikan formulasi tentang kesatuan Kristus dalam ungkapan kesatuan hipostasis yang sering diterjemahkan dengan kesatuan pribadi. Jadi Kristus disebut sebagai diopesis mia hipostasis, dua kodrat, dua natur dalam satu pribadi. Rumusan ini ditolak oleh gereja Alexandria dan gereja Antioquia yang mencurigai kata diopesis, dua kodrat, itu sebagai rumusan Nestorian. Karena itu mereka menggunakan istilah yang mereka anggap lebih tepat, yaitu mia pesis ton theon logon sesar kumeni, satu kodrat ganda firman yang menjadi manusia. Sebaliknya dari pihak Kalsedonia mencurigai rumusan non-Kalsedonia sebagai monofisit, seolah-olah Kristus hanya memiliki satu kodrat ilahi di mana kemanusiaannya ditenggelamkan total dalam kodrat ilahinya. Ternyata keduanya saling salah paham. Ternyata apa yang dimaksudkan oleh gereja-gereja budaya timur atau gereja-gereja oriental itu maksudnya menekankan kesatuan Kristus dalam kegandaannya. Semua gereja mengakui bahwa Kristus sepenuhnya Allah sebagai firman Allah, sehakikat dengan Sang Bapa, homousios tu patri, seperti dikemukakan pada Konsili Nikea. Tetapi pada pihak lain Kristus ketika firman itu menjadi manusia, sepenuhnya sehakikat dengan manusia. Semua gereja mengakui formula seperti tradisi masing-masing, bahasa masing-masing, namun intinya sama. Sementara gereja-gereja yang sudah memisahkan diri dari sebelum Konsili Kalsedon sekarang tidak lagi disebut gereja Nestorian, tapi mereka lebih dikenal sebagai gereja pre-Kalsedonia. Mereka memiliki rumusan sendiri yang selama itu tidak saling bertegur sapa. Karena ketika kedua gereja yang berada di bawah Bizantium atau Imperium Roma dan gereja yang di bawah Persia tidak saling menyapa karena kondisi politik yang menyulitkan mereka semua. Tetapi rupanya Roh Kudus tidak menegakkan tubuh Kristus yang satu ini terpecah-pecah. Sejak pertama pemisahan dari gereja Syria Timur yang kemudian dituduh Nestorian. Tahun 1994, Pro Oriente, salah satu dari komisi yang dibentuk oleh gereja Roma Katolik di Vatikan, telah mengakui bahwa ternyata gereja Asiria Katolik Timur, karena setelah pemisahan gereja itu, dulu gereja semua disebut Katolik, artinya umum, artinya am. Kemudian takhta suci dari Alexandria dan Antioquia, mereka lebih suka menggunakan kata ortodoks. Karena ortodoks itu berasal dari ortos yang artinya lurus dan doxa ajaran. Bukankah ini mengingatkan salah satu sebutan dari komunitas Kristen mula-mula selain disebut Nasrani, artinya pengikut Yesus orang Nazaret, di dalam bahasa Ibraninya Nosrim. Sekalipun istilah ini disebut dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat
Namun pada abad keempat, nama Nasrani telah dibajak oleh sekte sesat yang disebut sekte Nasrani Mandayan. Sehingga sekarang ini gereja-gereja di Timur Tengah tidak lagi suka disebut dengan istilah Nasrani. Sekalipun mula-mula sebutan itu netral, yaitu pengikut Yesus orang Nazaret. Kemudian murid-murid Yesus disebut Kristen pertama kali di Antioquia. Kisah Rasul pasal 11 ayat 25. Namun sebelum itu ada istilah yang lebih netral, hodos, pengikut jalan atau sang jalan, atau jalan yang lurus. Karena kata itu muncul dari sabda Yesus sendiri tentang dua jalan. Yang satu menuju kekekalan, yang satu menuju kebinasaan. Dan Yohanes Pembaptis, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Maka kata lurus itu ortos dan doxa itu ajaran. Jadi yang di sebelah timur mereka lebih suka menggunakan kata ortodoks, yang di sebelah barat menggunakan kata Katolik. Lalu satu gereja Syria Timur juga menggunakan istilah Katolik, yaitu Gereja Katolik Assyria Timur yang rasuli. Jadi yang disebut Katolik, selain ada Katolik Roma dengan ritus Latin, ada Katolik-Katolik yang mengakui Roma yang disebut Gereja Yuniat, dan ada gereja Katolik yang tidak mengakui Roma, tidak dalam persekutuan dengan Roma yang disebut Gereja Assyria Timur Katolik. Dan gereja ini lama dituduh Nestorian, tetapi ternyata mereka menggunakan istilah yang intinya sama, bahwa Kristus itu adalah train kiane, train genome, hat parsopa. Kristus adalah dua natur, dua kenoma. Kenoma itu bisa diartikan sebagai pusat kesadaran yang membedakan satu dengan yang lain. Dan ini muncul dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 dalam Alkitab terjemahan bahasa Syria atau bahasa yang dipakai Yesus sendiri, yaitu bahasa Aramaik. Kesatuan Kristus dinyatakan dengan istilah yang berbeda-beda. Pada Konsili Kalsedon dirumuskan kesatuannya terletak pada kesatuan hipostasis atau pribadi yang disebut mia hipostasis. Kesatuan yang sama yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia ditekankan dalam istilah miapesis, satu kodrat ganda. Itu ternyata di gereja-gereja Alexandria memahami kata pesis itu lebih fisik ketimbang istilah Yunani yang lebih bersifat metafisik. Sementara gereja Syria Timur menggunakan kata pribadi, itu bukan hipostasis. Tetapi pribadi itu dalam bahasa Yunani dikenal dengan prosopon, yang diterjemahkan dalam bahasa Aramaik parsopa. Jadi Kristus itu hat parsopa, satu pribadi dalam dua kenoma dan dua natur. Kenapa kenoma? Dan ini dituduh Nestorian, karena kata kenoma itu di dalam bahasa Aram tidak bisa dipecah. Karena itu kenoma ilahi berbeda dengan kenoma insani. Tapi intinya semua gereja selama 2000 tahun mengikrarkan iman yang sama, bahwa Allah itu satu, sesuai dengan warisan mereka, Shema Yisrael, Adonai Elohenu Adonai Echad. Dan Kristus menyebut itu sebagai hukum yang tertinggi, sebagai misfah harisonah. Kristus mengutip Ulangan pasal 6 ayat 4. Tritunggal dalam pergumulan gereja bukan untuk menjawab berapa jumlah Tuhan, tapi untuk menyingkapkan misteri yang kata Rasul Paulus didiamkan selama berabad-abad. Dengan kedatangan Kristus, ternyata apa yang implisit ada di dalam perjanjian lama. Elohim, Ruah Elohim, Wayomer Elohim. Allah, Roh Allah, dan Firman Allah. Berkat Harun juga ada 3, yaitu Tuhan yang menyinarkan wajahnya. Sehingga Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak seorang pun bisa melihat dia, menjadi terlihat karena sinarnya, sebagaimana sinar matahari menampakkan wujud matahari, dan terasakan karena panasnya, sebagaimana panas matahari menjadi terasa matahari
di bawah setiap orang yang memandang dan merasakannya. Itulah Tritunggal. Perumusannya berbeda-beda karena jarak, ruang, waktu, budaya menjadi berbeda dan melahirkan kesalahpahaman. Tapi dalam soal Tritunggal, seluruh gereja tidak pernah salah paham. Seluruh gereja baik timur dan barat sepakat. Bahkan sampai hari ini gereja-gereja barat yang lahir dari Katolik Roma menjadi Protestan, Luther, Calvin, Zwingli melahirkan denominasi-denominasinya sama-sama mengakui iman Nikea Konstantinopel yang tahun depan kita rayakan 1700 tahun Konsili Nikea. Begitu juga Konstantinopel tentang Roh Kudus yang di dalam konsili pertama belum ditegaskannya, dikatakan aku percaya akan Roh Kudus. Pada konsili kedua ditegaskan yang menjadi Tuhan sang pemberi hidup yang keluar dari Bapa, sebagaimana disebutkan dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa, yang bersama-sama dengan Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Tapi dalam soal kristologi, sekalipun itu disesali tapi harus diakui, memang perbedaan-perbedaan di dalam pembahasaan dan terminologi itulah yang membuat gereja pernah saling menganatema. Bukan hanya tidak saling bertegur sapa, tapi saling memaki, saling menghujat, saling menyesatkan dan saling menganatema. Tetapi sejak tahun 1989, 1990 dalam puncak pertemuan antara gereja Kalsedonia yang terdiri dari Katolik, Ortodoks Yunani, Protestan dan seluruh denominasinya, dan gereja non-Kalsedonia yang terdiri dari gereja Koptik Ortodok, Syria Ortodok, gereja Armenian Ortodok, gereja Ethiopia, gereja Martoma di India yang disebut non-Kalsedonia, sama-sama mencabut anatema itu, sama-sama memaafkan sejarah, dan mereka melakukan penandatanganan bersama bahwa kristologi yang dianut ternyata tidak berbeda, hanya berbeda pembahasaannya. Begitu juga 1994 Pro Oriente yang diprakarsai oleh Vatikan telah melakukan sebuah rekonsiliasi dengan gereja Katolik Assyria yang mengatakan ternyata rumusan dua kenoma, dua natur atau kiana, dan satu parsopa itu menyatakan iman yang sama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, gerejanya di sepanjang segala abad. Kesalahpahaman perlahan mulai terurai. Dahulu ketika mulai menggumuli misteri Kristus, gereja-gereja di wilayah Kekaisaran Roma dan Kekaisaran Persia mulai terpecah-pecah karena warisan budaya yang berbeda mempengaruhi pemaknaan mereka atas term-term yang mirip bahkan sama. Alexandria dan Antioquia memiliki makna mereka sendiri untuk terminologi kristologis yang sayangnya tak cukup waktu untuk saling menyapa dan mengkomunikasikannya. Kelompok Syria Barat yang non-Kalsedonia mewarisi tradisi kesatuan kodrat ganda Kristus. Mereka pun dituduh monofisit, seakan-akan mempercayai bahwa Kristus hanya mempunyai satu kodrat ilahi dan kemanusiaannya ditenggelamkan total dalam keilahiannya. Namun setelah melalui seringnya saling berjumpa, dialog resmi antara kedua gereja yang berhaluan Kalsedonia dan non-Kalsedonia telah diselenggarakan di Der Wadi El Natrun, Mesir, 24 Juni 1989, berhasil menyepakati kesalingpahaman. Setelah ratusan tahun saling menuduh, ternyata gereja-gereja Kalsedonia dicurigai pro-Nestorian karena rumusan dua kodrat menegasikan kesatuan Kristus. Maka gereja-gereja itu kemudian saling memahami. Biara Wadi El Natrun di Mesir menjadi saksi bisu
penegasan kedua pihak soal kesamaan mendasar kristologi mereka. Diopesit Kalsedonia yang anti-Nestorian dan sebaliknya posisi Miapesit yang menolak monofesit etikas. Mereka menentang keras baik ajaran etikas yang monofesit dengan selalu menegaskan Kristus sehakikat dengan kita dalam kemanusiaannya, dan bertolak belakang dengan ajaran kodrat tunggal monofesit. Maka Miapesit justru menegaskan sekalipun kodrat Kristus berasal dari dua, sekaligus kodrat ilahi dan insani, maka dapat disebut dalam inkarnasinya, karena keduanya selalu bertindak dalam kesatuan. Begitu juga gereja Syria Timur yang sejak tahun 1994 menandatangani sebuah kesepakatan yang akhirnya saling mengakui dinding isolasi yang menghalangi selama hampir 1600 tahun sejak konsili Efesus tahun 431 kini telah roboh, dan keduanya berangkulan sebagai saudara seiman setelah menyadari bahwa dalam konflik kristologi yang pernah terjadi ternyata lebih terletak pada perbedaan terminologi ketimbang makna teologis yang sebenarnya sama-sama mereka jaga dan mereka pertahankan. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan dan memuliakan Kristus, setelah menjalani ziarah panjang di medan layan selama ratusan tahun, Roh Kudus tidak meninggalkan gerejanya terus tenggelam dalam pertikaian dan terlina oleh kebisuan yang tak bertegur sapa. Selama berabad-abad pula, sesama tubuh Kristus bukan hanya tak saling menyapa, namun saling menyerang, bahkan menista, bahkan sering saling menjatuhkan anatema. Akan tetapi perlahan namun pasti, pada akhirnya halimun hitam kesalahpahaman tersingkap jua berkat cahaya oikumene ut omnes unum sin, agar mereka semua menjadi satu yang terus membinar ke segala arah, terus tapi perlahan meremang, lalu semakin terang menuju rembang tengah hari. Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, sekarang sedang melawat umatnya untuk merealisasikan doanya sendiri, supaya mereka semua menjadi satu, ut omnes unum sin, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka semua di dalam kita, agar dunia percaya. Al-Masdulil Ab walibni wa rahil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila dahrid dahirin amin. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin.